Jakarta. Zulhas saja. Yang mulia, kami keberatan. Ini kan yang memberikan kesaksian kan adalah dari pihak Bawaslu. Pembuktian bukan ada pada pemohon. Sebentar. Izin ya. Ini buktinya ada nggak diserahkan ke Iya, mahkamah? yang mulia. Nomor Ini berapa? kita mau Bukan bukti, Anda nomor berapa di mahkamah? P98, P99. Kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan nggak usah. P102 dan P103. Ya, silakan diputar. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan mengklaim bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT berasal dari presiden. Mohon dibesarkan suaranya agar jelas. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam kampanye politik di Kendal, Jawa Tengah 26 Desember. Ini kejadiannya di Kendal yang mulia, Ia Jawa Tengah. mengatakan hubungan yang tak dapat Ya dipisahkan. sudah bisa ditangkap itu Dan contoh Oke, itu. kami ingin menanyakan Nantikan. kepada saksi yang di Jawa Tengah yang mulia. Sejumlah program Ya. Jokowi untuk Apakah ini dijadikan temuan oleh Bawaslu Jawa Tengah? Kalau Matikan memang dulu itu videonya. Oke, tanya ke Bawaslu Jawa Tengah. kepada Bawaslu Jawa Tengah, apakah video tersebut sudah dijadikan temuan karena sudah Ya, naik ke nanti media? dikumpulkan ya, nanti dijawabnya jadi satu. Oke, selanjutnya tambahan mulia, ada video juga dari Jakarta Pisangan pembagian bansos di malam hari. Nomor berapa? P105 dan P106 yang mulia. Mengenai apa? Pembagian bansos di malam hari di Jakarta, daerah Pisangan, Jakarta Selatan yang Oke, mulia. putar. Kiriman dari masyarakat yang mulia. Enggak ada masuk barisan. Kemudian sembako. Yang belum ditulis fotokopikan KTP-nya, kalau yang nomor WhatsApp-nya, oh, udah. Apa isinya? Lihat isinya. Apa aja tuh? Ya, alhamdulillah, hebat. Wih. Ada nih, bagus. Alhamdulillah. Satu barisan, namanya juga satu barisan. Pulpennya udah. Yang belum ditulis nomor WhatsApp-nya. Iya, kalau nggak pakai foto. Yang pembagian sudah. cukup sudah yang mulia. Pertanyaannya sama, apakah ini sudah Ini ke menjadi siapa temuan ini? Kemana? Untuk Bawaslu Bawaslu Jakarta yang mulia? Bawaslu Jakarta. Ya. Selanjutnya foto PJ Gubernur DKI. Bukti berapa itu? Sebentar yang mulia. Jangan ditayangkan dulu kalau belum clear kode buktinya. P137 PJ Gubernur Heru Budi bagi bansos. Foto ya, Foto yang mulia. tayangkan. Warna ini identik dengan salah satu paslon, yaitu paslon 02 yang mulia. Ya, nggak usah Ingin kami disimpulkan pertanyaannya tanyakan, apa. iya baik yang mulia, mohon maaf. Apakah foto ini atau kegiatan ini sudah menjadi temuan juga bagi Bawaslu DKI? Jika sudah jadi temuan Bawaslu DKI, apa hasilnya? Tindak lanjutnya terutama. Baik, matikan itu. Ya, cukup. Cukup ya. Terima kasih yang mulia. Baik, pemohon 2, ada yang ditanyakan untuk para saksi? Makasih yang mulia, ada yang mulia. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita lihat bagaimana dengan yang disampaikan di sini teman-teman, bahwa Bamsud harap Prabowo dan Ganjar rekonsiliasi. Kita nggak butuh oposisi. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo alias Bamsud mengajak
calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto merangkul pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029. Sebetulnya dua ini Prabowo dan Ganjar kan sahabat, kata Bamsud seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis 11 April 2024. Nah, Bamsud mengajak kepada pemenang Pilpres tahun 2024 ini, maksudnya adalah Prabowo Subianto ya, supaya mengajak Ganjar Pranowo bergabung di dalam pemilu atau bergabung di dalam kabinet Prabowo Gibran nantinya ya, karena Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto merupakan kedua sahabat, akan tetapi karena berbeda arah politiknya di dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini, maka seakan-akan bermusuhan, sehingga dia mengharapkan supaya Prabowo bisa merangkul Ganjar Pranowo. Bamsud berharap Prabowo dan Ganjar bisa rekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi MK memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024. Nah, kemudian diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetensi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi, ujarnya. Bahkan Ketua MPR RI berpendapat bahwa pemerintah Prabowo Gibran tidak perlu ada oposisi. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi. Gotong royong nggak dibutuhkan lagi oposisi, ucapnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Prabowo Gibran mengharapkan di dalam pemerintahannya nanti di tahun 2024 sampai 2029 ya, mereka tidak memerlukan namanya oposisi, tetapi mereka ingin supaya semuanya bergotong royong bergabung di dalam pemerintahan memajukan negeri ini. Dan ini adalah juga salah satu hal yang bagus, akan tetapi ada sisi juga negatifnya, yaitu ketika semuanya ada di dalam pemerintahan maka tidak ada lagi yang mengkritik pemerintah, yang bisa mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Nah, karenanya dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik parpol yang ada di parlemen. Ya, saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan, ungkap Bamsud. Oke, menurut Bamsud, pengawasan atau checks and balance terhadap jalan pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung. Bersatu itu bukan berarti check and balance tidak hidup. Kita bisa musyawarah dalam sistem demokrasi kita sendiri, tuturnya. Dia mencontohkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi kerap kali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung. Nah, teman-teman, itulah yang diharapkan oleh Prabowo Gibran nantinya ketika menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka meminta semua pihak bisa bergabung, ya, baik itu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ya, di dalam kabinet Prabowo Gibran, karena menurut mereka bahwa ya, untuk membangun negeri ini dibutuhkan satu gotong royong, untuk memajukan negeri ini dibutuhkan satu gotong royong. Tetapi kalau kita lihat juga statement dari Ganjar Pranowo ketika ditanya apakah nanti mau bergabung di kabinet Prabowo, ketika Prabowo nantinya akan memintanya untuk bergabung, maka apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, dia tetap tidak mau bergabung, dia tetap di dalam oposisi. Artinya ya, bahwa Ganjar Pranowo tidak bergabung karena alasan Ganjar Pranowo yaitu biarlah orang-orang yang mendukung Prabowo Gibran yang mendapatkan jabatan tersebut, kekuasaan tersebut, sehingga ya mereka juga mendapatkan imbalan dari dukungan apa yang mereka berikan. Ya, kalau kita yaitu Ganjar Pranowo yang mengatakan ini bahwa yang masuk ke situ maka itu tidak etisnya, ya, karena kita adalah lawan dari politiknya, dan tentu yang ingin yang menikmati jabatan-jabatan seperti itu adalah pendukungnya yang setia, dan tentu ya kita menghargai hal itu,
ya kita memberikan kepada mereka semuanya. Nah, itu yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, dan itu artinya bahwa Ganjar Pranowo tidak akan mau bergabung nantinya di pemerintahan Prabowo Gibran nanti ketika Gibran ya tetap dikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 ini sesuai dengan keputusan KPU ya, karena KPU telah memberikan satu statement, memberikan satu pengumuman bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.